Halo semua, saya Putu Reza dan hari ini bersama Moldi dari Sobat HP. Openingnya di sini. Ya, emang kenapa? Saya masih berantakan, Pak. Justru ini opening di sini lebih natural kita. Kucel. Jadi kami berdua bersama awak-awak media. Betul. Awak media. Kita lagi ada di mana, Pak? Di Maui. Maui. Jadi ini Hawaii. salah satu pulau di Hawaii yang kalau dari Honolulu ke sini tuh kayak lucu-lucuan aja naik pesawatnya. Iya. Naik turun lagi. Cuman Yang pasti acara kita di sini adalah Snapdragon Tech Summit. Betul. Jadi akan ada banyak sekali perkenalan baru dari Snapdragon yang kece-kece pastinya, banyak yang pasti dinantikan. Apa aja? Lihat aja nanti lanjutannya. Oke, jadi ini adalah hari pertama untuk Snapdragon Summit di Hawaii. Saya excited banget karena pengen tahu apa sih yang bakal diumumkan di event hari ini, terus besok, dan hari berikutnya. Jadi total ada 3 hari Snapdragon Summit. Dan hari ini adalah hari besarnya karena akan ada pengumuman penting, yaitu produk baru dari Snapdragon, yaitu seri 8 yang pasti ya tahun depan akan sangat populer di kalangan handphone flagship. Jadi saya nggak sabar banget, excited banget kayak apa sih yang baru dan bisa apa aja. Yuk kita langsung berangkat ke venue-nya buat lihat Snapdragon Summit 2018. Dan sesaat sebelum pergi tiba-tiba ada, ya ini dia nih, yang baru dari Qualcomm hari ini, yaitu Snapdragon 855. Prosesor baru yang ukurannya kecil banget, cuman nih segini, tapi bisa unlock banyak sekali hal-hal keren. Jadi nggak cuma dikotakin aja, tapi ternyata tadi ditunjukin bisa jadi yang tadi sempat diomongin tadi sebelum berangkat, pernah ngobrol-ngobrol gitu, mungkin nggak ya hands on Snapdragon 855, ternyata bisa. Nah, kecil banget nggak tuh? Nih cuman seujung jari, kecil banget tapi punya tenaga yang luar biasa. Jadi ini bukan prototipe ya, ini asli yang akan nempel di handphone tahun depan. Segini kecilnya doang, tapi keren banget. Wow. Oke, jadi kita udah muter-muter. Yap. Dan ntar dulu, sebelum kita ngomongin soal demo area, jadi sedikit kesimpulan. Hari ini intinya adalah launching 855 dengan 4G-nya. Betul. Itu adalah the next big thing buat tahun 2019, akan jadi prosesor yang sangat populer di handphone yang akan kalian inginkan. Betul, di smartphone flagship kesayangan Anda. Yang mungkin juga nggak kebeli ya. Jadi tadi kita udah ke demo area, ada 2 demo. Demo yang pertama itu di sebelah sana. Yap. Itu Itu ada apa aja? dari itu demonya Verizon ya. Ya, ada Verizon. Verizon itu dia ada apa namanya tadi VR. Ya, VR dengan Augmented streaming reality. Virtual 4G reality. mulu, 5G. 5G ya. Maklum kita masih lama soalnya. Iya. 2020. 22. Oh, 2022. Ya, jadi saat kita nanti ngomongin 5G, dulu udah ngomongin Udah yang lain. Next mungkin 7G. 7G. Kasihan ya kita. Terus tadi ada ya MiFi-nya juga. MiFi. Jadi dia sebenarnya kelihatannya simpel kayak cuman kamera sama MiFi, cuma sebenarnya itu menunjukkan gimana
kamera tersebut bisa mendistribusikan data dengan real time, cepat banget. Cepat gitu. banget. Dengan 5G. Almost sebenarnya latency di sana yang dicoba dikasih tahu ya. Kalau latensinya tuh kecil banget. Kayak pakai kamera kabel langsung gitu. Iya, jadi mungkin kelihatannya kayak apa sih cuman gitu doang, tapi sebenarnya itu adalah hal yang besar. Betul. Ya, latensinya kecil banget. Dan terus kita pindah ke demo area kedua. Demo area kedua itu tadi ada boothnya Motorola, Betul. ada Samsung, Samsung juga ada. ada apa lagi tadi? Ada itu dia ngasih lihat antena 5G dari masa ke masa. Oh iya, ada jadi perjalanannya. Yang kerennya itu 2017 gede banget. Iya, betul. Awal 2017 tuh gede. 2018 jadi kecil. Kecil kelingking gitu deh, kecil. Jadi itu cuma sekitar itu dia bilang awal 2017, sekarang kita di akhir 2018, jadi hampir 2 tahun secepat itu perkembangannya. Dan tadi kalau soal Motorola, jadi dia handphone lama sebenarnya. Moto Z3 udah ada di pasaran Udah ada sekarang. pasaran. Tapi dia adalah the world first upgradable 5G phone. hanya Jadi dengan tambahin mod. Jadi yang tahu Motorola dari dulu Moto Z itu terkenal dengan mod-modnya yang mungkin sebagian orang mikir buat apa gue beli handphone terus tambah-tambahin gitu. Tapi sebenarnya dengan ada 5G ini adalah big thing sebenarnya. Iya, jadi lo nggak harus ganti smartphone kesayangan. Ya, jadi nggak usah harus ganti handphone khusus buat bisa 5G. Betul. Tinggal beli motor, tempel, bisa 5G. Betul. Terus ada lagi Pak yang menarik hari ini? Yang oke sih, balik lagi yang ke sana. Tadi itu ada apa namanya tuh demo 5G mau ngapain sebenarnya, ngapain gitu. Sebenarnya ada 5G cerita buat apa gitu ya, Pak. Internet cepat buat apa? Ya, ada banyak hal ternyata. Jadi di sini tuh fokusnya ke sekarang kalau misalnya udah ada 5G, semua layanan itu bisa lewat streaming aja. Mau gaming, mau VR, mau AR, semua asetnya atau data-datanya itu nggak harus kayak kita install dulu di komputer, nggak perlu pakai storage, nggak perlu apa-apa, streaming. Nggak perlu pakai storage, nggak perlu pakai SoC yang bertenaga atau nggak perlu pakai grafis yang bertenaga, hanya melalui internet aja. Yang dibutuhkan karena internet doang. Internet doang. Jadi ya kayak ya udah streaming gaming, streaming AR, VR, semua lewat streaming. Ya, jadi cuman mungkin kayak device-nya itu bisa murah banget. Harganya bisa cuman ya kayak HP yang pakai internet doang gitu. Tapi udah bisa ngelakuin hal kayak AAA gaming kayak gitu. Itu menarik banget. Baterainya coy, nggak apa-apa, biarin mati aja. Kalau mati berarti udah selesai rekaman kita. Oh gitu. Oke, jadi ini di sini di belakang adalah booth pertama di demo area yang kita datengin dan udah cukup bikin kaget karena di sini adalah demo dari 4K HDR video. Jadi tadi ada handphone kayak prototipe doang, nggak jelas bentuknya apa. Ada yang lewat di belakang kayak tadi ada si Komo. Pokoknya ada handphone prototipe warna hitam gitu, dia nggak jelas apa, tapi dia bisa nangkep video yang cakep banget. Dan sekarang kita coba lihat ke booth selanjutnya ada apa lagi di sini. Ada pesut lagi banyak gaya tuh. Ngapain coba? Kan lincah banget. Ini ekstra ya. Jadi buat yang sering nonton Sobat HP, kayak gini kelakuannya nih. Kelakuannya begini. Saat lagi nggak lihat orang-orang, lagi di luar gitu, nggak tahu kan, nih. dia nggak lihat kan bahwa kameranya nyambung ke sini. Ya, jadi kita sudah selesai kuliah, sudah selesai lihat demo. Dan hari kedua ini jauh lebih padat daripada hari pertama. Mumet lumayan, karena
mumet bukan dalam arti gimana ya? Mumet dalam arti kita kayak Belajar terus. ya, jadi otak kita yang kosong ini dijajali dijajali dengan informasi baru tuh kayak Makanya saya di awal ngomong ini kuliah. ya jadi Anak baru kemarin sudah. ya dia veteran. Saya freshman. Makanya mukanya masih fresh. Yang ini udah Kebalik sih itu udah tadi kusut. Ada di video saya situ bete. tadi saya lapar tadi. Hari ini fokusnya nggak 5G lagi. 5G udah di hari pertama dan fokus hari ini adalah Snapdragon 855. Dan yang pertama tadi itu adalah kita dikenalkan dia akhirnya 7 nanometer keluar. 7 nanometer. Dia punya performance AI. AI. Terus dia udah ngasih tahu bagaimana arsitekturnya. Jadi ada bukan 44 lagi tapi jadi 1, 3, 4. Apa Ya. aja, Pak? Jadi yang pertama itu adalah apa core? Prime core. Yang kedua performance core. Itu ada ada 3 tiga. biji. Terus yang keempat itu adalah efficiency core. Nah, Bedanya adalah ada cuman jadi awalnya dulu 44 tapi yang satu yang performance ini dinaikin jadi itu prime core. ya clock-nya paling tinggi. Locknya Tadi- 2,8 ya? Ya 2,8. Tadi kita sempat bingung. Ini kenapa ada satu yang tinggi, terus ada 3 yang standar ya performance dan satu lagi yang 4 yang rendah. Yang- Ya, ternyata yang satu ini akan aktif terus dia. Jadi Iya. untuk menjaga kestabilan katanya. Betul. Jadi yang jaga stabilnya, jadi kalau dibutuhin tenaga lebih baru masuk yang performance, kalau lagi santai yang Yang efisiensi. bawahnya. Oke, jadi tadi udah CPU-nya, sekarang kita pindah ke AI-nya. AI. Jadi gimana Pak, yang AI ini dari kacamata Bapak sebagai veteran Snapdragon sendiri? Wadaw. Jadi sebenarnya memang AI di Snapdragon kan jalan nggak pakai yang dedicated NPU, dia datangnya dari lebih fleksibel gitu ya di 3 lokasi CPU, GPU dan DSP Ya. gitu. Dan sekarang yang diimprove dari Snapdragon 855 ini adalah di bagian DSP-nya gitu. Jadi dia tuh ditambahin tensor acceleration. Jadi ya kalau misalnya nggak tahu tensor apa, mungkin bisa lihat channelnya Sobat HP, kita ngebahas mengenai tambah pintar TensorFlow di tampar episode 3 gitu ya. Jadi sedikit tahulah TensorFlow itu sebenarnya Apa sih? Nah, terus sekarang tentu kita kalau udah prosesor baru kita nggak lepas dari kamera, image processing, DSP. Nah, ya. Banyak sekali yang bagus, yang baru. Jadi tadi dia yang mengenalkan kayak refocus. Refocus ini sebenarnya fitur lama, udah banyak, tapi refocusnya sekarang lebih canggih adalah foto yang tadi yang nggak ada depth-nya, nggak ada kedalamannya, bisa dibikin ada. Jadi misalnya ada foto nih barang gitu ditumpuk aja asal-asalan nggak jauh-jauh, itu bisa dibikin kayak Bokeh-bokehan. Itu keren banget. Habis itu kamera, ada juga video. Nah, Ini video yang luar biasa. Video ini menarik. Jadi kita udah biasa lah portrait mode pakai kamera ada bokeh udah biasa. Iya. Sekarang portrait mode-nya bisa jalan di 4K dan gak cuma 4K HDR. jadi di video bisa bokeh. Jadi itu adalah suatu hal yang mungkin kita nggak kayak bikin video nih di rumah gitu, cuma pakai HP dan ngerasa kayak kurang sinematik gitu. Iya, kurang ada dalam gitu. Bokeh kedalaman. Ya biasanya kita kalau pakai ada bokeh itu kita pakai lensa. kamera. Ini pakai handphone udah bisa, tapi sebenarnya penasaran seberapa bagus. Betul. Karena semua prosesnya dijalanin secara real time ya. Iya. Biasanya sih memang kalau misal ada fitur baru keluar itu nggak langsung seideal itu sih, tapi contohnya seperti ketika pertama kali dual kamera terus ngasih efek bokeh di HTC. Ya itu. Tapi sekarang kita udah bisa lihat beberapa smartphone yang udah ngasih bokeh yang oke loh Cakep gitu. banget. Cakep loh gitu. Ada banyak bahkan sekarang. Jadi memang ya itu butuh waktu. Ya jadi kalau ada jelek ya udah nikmatin aja, itu proses pasti akan jadi bagus. Suatu saat nanti pasti akan jadi lebih Dulu baik. mesti pakai 2 kamera, terus sekarang tiba udah bisa pakai machine learning, 1 kamera udah makin canggih. Dan satu lagi terakhir adalah Qualcomm Aptix. enggak itu apa VR. Oh, VR. VR ini menarik. VR ini menarik karena asik aja ya tadi ya. Possibility-nya. Oh iya. Possibility-nya tuh apa yang dimungkinkan dari VR tadi itu asik banget. Jadi misalnya nih, kamu penasaran studio mode itu kayak apa sih di rumah? Sebenarnya jangan contohnya jangan ke studio gua, mereka nggak akan kebayang. Nonton bola atau nonton basket yang ada di paling depan itu kan mahal sebenarnya kan ya, yang langsung lihat ya bisa ketabrak pemainnya bahkan kan itu kan cuma beda dikit doang. Nah itu bisa kita rasain dengan
pakai itu dia namanya apa? Stream VR apa namanya? Apa? Next VR. Next VR. Pakai ada layanan Next VR. Jadi bayangin buat yang mungkin suka nonton bola, mungkin nonton F1 atau GP. Mungkin kedepannya kita nggak harus pergi jauh-jauh untuk bisa ngerasain experience nonton langsung, walaupun ya pastinya nonton langsung sama di TV beda. Tapi ya dibanding kita nonton video yang kayak siaran TV biasa, pasti experience-nya beda Lebih, juga. karena itu bisa ngeliat ke belakang, lihat kiri, lihat kanan, dan ya itu nggak gambarnya itu lebih detail ya, nggak kayak Tajam tajam banget. Tadi kita lihat di Widih, jadi ada main bola, kita di belakang gawang, wah seru banget. Jadi gini, maksudnya itu, jadi kalau misalnya pakai teknologi lama, misalnya pemain Manchester United kita paling nggak tahu itu Anthony Martial atau Pogba. atau Marcus Rashford, kita nggak bisa tahu. Tapi kalau misalnya pakai itu ya kelihatan ternyata Juan Mata. Kok jauh? Jadi kayaknya itu aja sedikit rangkuman singkat kita yang sudah di atas 10 menit. Nah, nggak rangkum juga ya. Rangkum juga sih. Begitu dia hari kedua kuliah kami di sini. Dan besok adalah hari terakhir. Besok ada terakhir ya? Besok hari terakhir kita akan wisuda. Angkatan 2018. Bapak ini akan sudah lulus S2, saya baru D3 besok. Jadi kita sampai ketemu lagi di hari terakhir ya. Dadah, sampai ketemu besok. Oke, sekarang kita ada di demo area dan di sini ada booth-boothnya untuk ngasih tunjuk tentang Snapdragon 8CX. Sebenarnya nggak bisa dibilang nunjukin secara gamblang kayak gimana performanya. Jadi karena di sini fokusnya lebih kayak demo. Jadi di sini ada kayak waktunya gitu. Jadi jam 7, jam 8, setengah 9, jam 10 tuh orang ngapain aja dan aktivitas apa yang biasa dilakukan pada saat tersebut. Tapi yang menarik di tengah-tengah di situ ada beberapa reference design ya. Sini saya ngajak ngomong. Ya, reference design. Ya, jadi ada beberapa perangkat yang sudah atau akan menggunakan Snapdragon 8CX. Sebelumnya yang di belakang itu adalah yang sudah Snapdragon ya. Snapdragon 835 versi yang sebelumnya. Ya, jadi buat yang belum tahu, Snapdragon 835 itu bukan cuma buat handphone doang. Ya, bisa buat PC. Dan sudah ada yang menggunakan. Sudah dijual, tapi di Indonesia belum. Ya, pokoknya di situ ada beberapa merek. Habisnya kita lihat, beberapa itu kelihatan dari mana, siapa yang bikin, beberapa ditutupin. Ya, coba kita lihat aja langsung. Ayo. Oke, kita mulai dulu nih dari yang pertama. Di sini ada Lenovo Mix 630. Ini sudah menggunakan Snapdragon 835. Jadi kayak gitu penampakannya. Lagi nggak nyala. Dia ada pennya di situ. Dan ini adalah full device-nya. Terus kalau kita geser ke samping, ada Asus Nova Go. Dia juga menggunakan Snapdragon 835. Bentuknya mirip-mirip sama ZenBook. Saya lihat di sini dari layout keyboardnya juga mirip sekali sama ZenBook yang sudah biasa kita lihat di YouTube dan kita gunakan. Di situ kita geser lagi ke sampingnya. Ini adalah reference design yang tidak diketahui mereknya apa karena ditutupin. Nah, itu ada lakbannya ditutupin, jadi bisa ditebak-tebak aja kalau misalnya logonya kayak gitu bentuk panjang dari merek apa. Itu dia reference desainnya untuk laptop dengan Snapdragon 8CX dan itu adalah prosesornya. Dan ini dia nih penampakannya dari Snapdragon 8CX, ada di dalam kotak, bisa dibuka, cuman ngeri kalau di sini ntar jatuh. Pusing juga, tapi ini dia adalah prosesor barunya Qualcomm untuk PC yang bakal ada di banyak laptop pada 2019. Entahkah bakal dia masuk ke Indonesia atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah prosesor yang sangat menjanjikan karena punya computing power yang mantep banget.
Jadi itu tadi adalah rangkuman perjalanan dalam rangka Snapdragon Summit 2018 di Maui, Hawaii, dan sekarang yang sedang kamu lihat adalah sedikit dari acara penutupan. Akhir kata, terima kasih banyak kepada Qualcomm untuk kesempatan dan pengalaman yang luar biasa ini. Putri Reza pamit dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Have a nice day.